Anda kembali di Kompas Siang bersama saya Jihad Novita. Saudara, akun peretas Bjorka kembali beraksi. Kali ini akun anonim Bjorka meretas data nomor pokok wajib pajak atau NPWP milik 6 juta warga Indonesia, termasuk NPWP Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri. Akun peretas Bjorka kembali beraksi. Bjorka meretas data nomor pokok wajib pajak NPWP milik 6 juta warga Indonesia. Tidak hanya itu, akun anonim ini kemudian menjual data NPWP warga Indonesia di Bridge Forums yang merupakan platform jual beli data. Dalam jutaan data NPWP warga Indonesia yang diretas, ada NPWP Presiden Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka. Kemudian ada data Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo merespons peretasan NPWP oleh Bjorka. Jokowi meminta Kominfo, Kementerian Keuangan dan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN untuk memitigasi dugaan kebocoran data 6 juta NPWP. Presiden Joko Widodo menyebut kebocoran data bisa terjadi karena keteledoran password maupun penyimpanan data yang terlalu banyak disimpan di tempat-tempat berbeda, sehingga menjadi ruang untuk diretas oleh hacker. Jokowi menyebut peretasan data juga terjadi di negara lain. Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya. Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang ya semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker dan masuk. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah meminta Direktorat Jenderal Pajak mengevaluasi kebocoran data NPWP. Menkyu juga menjanjikan akan memberi penjelasan kepada publik. Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkyu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya. Terima kasih ya. Pakar Keamanan Siber CISS RSC Pratama Persada mengkritisi pemerintah yang tak belajar dari kasus kebocoran dan peretasan data yang kerap menyerang situs pemerintah. Mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Dirjen Pajak punya kewajiban untuk menginformasikan soal kebocoran data kepada publik dalam waktu 3 kali 24 jam. Dan Dirjen Pajak harus segera bertanggung jawab dan memitigasi ini. Karena ada amanat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maksimal 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam? 24 jam gitu, pengendali data pribadi, pemroses data pribadi dalam hal ini adalah Dirjen Pajak wajib memberikan informasi apa yang terjadi kepada masyarakat sebagai subjek data pribadi gitu. Merespons kebocoran serta peretasan yang kerap kali terjadi, Pratama juga menyoroti soal sanksi dan langkah mitigasi. Oleh karena itu nggak boleh ini terjadi, harusnya ada sanksi yang tegas dan pemerintah bertanggung jawab memberikan informasi kepada masyarakat. Dirjen Pajak harus bisa memberikan langkah-langkah mitigasi kepada semua orang yang namanya ada di 6,6 juta data yang bocor itu untuk berhati-hati. Kenapa? Karena data-data yang bocor ini cukup digunakan untuk melakukan penipuan. Betul. Kemarin ada tuh saya satu teman gitu, dia ditelepon sama orang aku dari kantor pajak dan dia tahu dengan detail seperti data yang ada di dalam data yang bocor ini gitu. Nah, kan nggak semua orang di Indonesia ngerti nih bagaimana penipuan, modus penipuan dan lain-lain gitu. Sehingga kewajiban bagi Dirjen Pajak untuk menginformasikan bahwa hati-hati ya data Anda bocor, Anda harus waspada kalau ada yang ngaku Dirjen Pajak, jangan langsung percaya, verifikasi ke kantor pajak terdekat. Misalkan kayak gitu. Sehingga orang Indonesia ini yang datanya bocor, mereka bisa hati-hati. Kalau Anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Partai Golkar, Dev Laksono, juga menegaskan soal tanggung jawab pengendali data pribadi setiap kali kebocoran data terjadi. Peretasan situs pemerintah yang kerap berulang menunjukkan kelemahan dalam perlindungan data pribadi. Contohnya misalnya data pajak, apakah itu
bocor ini tanggung jawabnya dirjennya kah, direkturnya kah, atau siapa orangnya yang bertanggung jawab yang akan keamanan ini. Nah ini harus ada pendefinisian ya. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, belum lagi kalau kita bicara data-data yang lain, karena kan ya tadi kan kita bahas bahwa ini hampir tiap bulan ada pencurian data. Hampir tiap bulan ada yang dijebol, ada yang dijual di dark web. Nah, ya ini mau sampai kapan ini terus terjadi? Karena ini membuktikan ada kelemahan. Peretas Bjorka dalam situs jual beli data menjual 6,6 juta data diduga NPWP di Indonesia, seharga $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 151,7 juta rupiah. Bjorka memberikan sampel data untuk meyakinkan calon pembeli. Salah satunya data Jokowi, Gibran, Kaesang, dan sejumlah menteri lainnya. Jenis data wajib pajak yang diduga bocor dalam sampel data yang diberikan Bjorka adalah nomor KTP dan nomor pokok wajib pajak, alamat rumah, tempat tanggal lahir, surat elektronik, termasuk kantor pajak tempat wajib pajak mendaftar. Ini bukan kali pertama dugaan kasus kebocoran data terjadi di sepanjang 2024. Di bulan Januari 2024, 22.000 lebih data pelanggan dan karyawan PT KAI diduga bocor. Selanjutnya, ada dugaan kebocoran data peserta didik Kemendikbudristek pada Juni 2024 sebagai dampak dari peretasan Pusat Data Nasional. Lalu di bulan Agustus, ada 4,7 data ASN dan P3K yang diduga ikut dibocorkan. Kebocoran data juga terjadi pada Pusat Data Nasional pada Juli lalu yang berdampak pada pelayanan sejumlah kementerian. Tim Liputan, Kompas TV.